Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini? Masih sakit? Kita doakan Mas Anja segera sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Saya absen nomor 1 Mas Dimas Rangga, Mas Muhammad Iqbal, Mas Muhammad Rifai, Siap ada. Mas Yuda Fasya. Siap ada. Ya, oke, terima kasih. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. M3. Mantap. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita SBK yang sederhana untuk mengasah kemampuan kalian nanti, juga kefokusan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Yang di sebelah kiri nanti tolong tangannya agak menjauh, yang di sebelah kanan tangannya agak mendekat, saling mendekat, gitu ya. Berpasang-pasangan, silakan berdiri berhadapan-hadapan dengan temannya sebangku. Sesuai instruksi saya tadi, yang sebelah kiri agak jauh daripada yang sebelah kanan. Siap? Semakin mendekat, menjauh, kemudian mendekat lagi, lebih dekat lagi, menjauh, lebih dekat lagi. Tangkap. Rambut, baju, sepatu, luruskan meja dan kursinya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pencemaran atau polusi. Yang sudah kita bahas yaitu satu tentang polusi air, yang kedua tentang polusi tanah. Untuk pertemuan hari ini saya nanti akan mengkhususkan, yaitu kita akan membahas tentang polusi udara, tapi kita akan menggandeng dengan jurusan TKR ya ini semua ya. Kita nanti ke badannya TKR untuk melakukan observasi langsung terkait emisi gas buang. Paham? Nanti yang akan kita bahas yaitu emisi gas buang. Di sini nanti adalah kolaboratif antara pelajaran IPAS, kemudian bahasa Inggris sama produktif. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang emisi gas buang, saya sampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami jenis-jenis gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan. Yang kedua, menganalisis dampak emisi terhadap lingkungan dan kesehatan. 3. Melakukan observasi dan analisis sederhana terhadap emisi kendaraan. 4. Menyajikan hasil observasi dalam bentuk laporan atau presentasi. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap peduli lingkungan melalui perilaku berkendara yang ramah lingkungan. Kita mulai dulu dengan tes kemampuan awal. Silahkan HP-nya dikeluarkan. Silahkan kalian scan barcode yang ada di layar. Di situ ada beberapa soal. Silahkan kalian nanti kerjakan. Saya klik terlebih dahulu. Silakan scan barcode-nya terlebih dahulu untuk bergabung.
beri aplaus pada Pak Kasma. Pialanya di situ ya. Terima kasih tadi nilainya yang tes kemampuan awal itu ada 5 siswa yang benar semua, nilainya 100, good job, saya ucapkan selamat. Tadi soalnya di situ terkait tentang jenis-jenis gas buang, betul? Kemudian dampak yang diakibatkan dari gas buang tersebut dari segi kesehatan sama segi lingkungan, betul? Untuk lebih mengasah kemampuan kalian, silakan lihat tayangan video berikut ini. Untuk menambah pengetahuan kalian terkait emisi gas buang, ini saya sajikan video, silahkan diperhatikan baik-baik video tersebut dalam bahasa Inggris. Silahkan nanti kosakata dalam bahasa Inggris, makna dari yang disampaikan di video itu kalian saya harapkan mengerti, bisa dipahami ya? Dilihat. Microscopic pollutants in the air and can easily influence the body to affect the circulatory and respiratory systems. This can lead to possible damage to the heart, lungs, and brain. However, it is the lungs that are obviously at most risk. The comparison with smoking is that as air pollution. Sudah melihat tayangan video tadi ya? Dalam bahasa Inggris. Tapi di situ tadi kalian juga bisa tahu maksud atau maknanya dari video tersebut terlihat dari gambarnya. Kira-kira ini di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan seputar video tadi terkait apa sih yang dapat Anda pahami terhadap video tersebut yang berhubungan dengan lingkungan dan kesehatan? Ada yang bisa menjawab? Acungkan jari. Saya Bu. Oke. Air pollution, how it affect us, prevention and treatment. Good job. Beri aplaus untuk Mas Aidil. Kita masuk pada inti pembahasan hari ini terkait emisi gas buang. Bisa dilihat di situ di layar itu kejadian di kehidupan nyata kita. Kalian lihat di situ di lampu merah, pas lampu merah ya. Banyak sekali kendaraan bermotor yang baru berhenti karena lampunya di situ merah, dan ada banyak gas-gas yang dihasilkan lewat knalpot tersebut. Tampak di situ hasil dari knalpot tersebut ada gas karbon dioksida, kemudian ada sulfur oksida, nitrogen oksida, dan partikel-partikel yang kecil yang halus, serta ada uap air. Kemudian bisa kalian lihat pula di situ pada sebuah knalpot, pasti ketika dia mengalami pembakaran yang sempurna maupun tidak sempurna, ada efek atau yang ditimbulkan dari knalpot tersebut. Pada sel tersebut terlihat adanya H2O. Apa H2O? Uap air. Uap air yang dikeluarkan dari knalpot ketika terjadi reaksi pembakaran sempurna di dalam mesin. Dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan gas buang itu adalah gas-gas atau partikel yang dilepaskan ke udara sebagai hasil dari proses pembakaran bahan bakar. Bisa di situ adalah kendaraan bermotor, bisa diakibatkan oleh pembangkit listrik pabrik maupun aktivitas industri. Dan jenis-jenis gas yang dihasilkan dari pembakaran tadi ada O2, kemudian ada CO2, ada N2, ada H2O. Sekarang kalian nanti saya harapkan bisa untuk mengetahui apa sih dampaknya dari gas-gas tadi terhadap kesehatan dan terhadap lingkungan. Tapi terlebih dahulu kalian melihat tayangan video berikut ini. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting sehari-hari. Salah satunya adalah kendaraan bermotor. Namun, kendaraan bermotor menghasilkan asap yang dapat berbahaya bagi kesehatan jika kita terlalu banyak menghirupnya. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon dioksida, Ya, sudah melihat tadi dua
dampak dari gas-gas hasil pembakaran pada kendaraan bermotor dari segi kesehatan maupun dari lingkungan dampaknya. Nah, sekarang itu ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis gas buang yang berbahaya bagi lingkungan serta dampaknya masing-masing. Ada yang bisa menjawab? Saya dulu. Oke, Mas. Satu, karbon monoksida, Iya. yaitu gas yang berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan dampaknya bagi manusia, yaitu menyebabkan keracunan, pusing, hingga kematian. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya, selain karbon monoksida, ada lagi yang bisa menjawab gas apa lagi yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor? Mbak Tera, Mbak? Oke, terima kasih atas jawabannya tadi. Teman-teman kalian sudah menyebutkan apa saja gas-gas yang dihasilkan tadi. Ada CO2, ada sulfur dioksida, ada nitrogen, yang mana dampaknya buat kesehatan itu bisa menimbulkan kita penyakitnya paru-paru, kemudian bisa juga terserang penyakit stroke dan lain-lain. Bagi lingkungan itu bisa menyebabkan hujan asam, kemudian pemanasan global dan lain-lain. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Saya Bu. Ya, Mas Zidan, silakan dijawab nomor 2 ini. Pencemaran udara, efek rumah kaca, bencana asam, kerusakan lapisan atmosfer. Ya, tepat sekali. Dampak dari adanya tadi gas-gas yang dihasilkan tadi adalah efek rumah kaca, kemudian adanya hujan asam, kemudian pemanasan global. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran awal kita, yaitu kita melakukan observasi, melakukan pengamatan langsung terkait dengan asap-asap yang dihasilkan tadi. Kita membentuk kelompok seperti yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa satu kelompok isinya tadi 6 siswa ya. Kita bersama-sama menuju ke ruang praktek sana untuk melihat dan mengamati langsung apa saja dan bagaimana gas-gas yang dihasilkan dari knalpot tersebut, bagaimana nanti warnanya, bagaimana dari baunya, seperti itu, paham? Akan berkumpul jadi satu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Persiapan kelompok 1 menuju ke ruang praktek. Disusul. Jadi nanti terkait tentang prakteknya kita akan mengunjungi bengkelnya TKR, tapi di sana ada guru yang akan membantu kalian untuk observasi gas-gas yang dihasilkan dari kendaraan tadi. Mengerti? Mari menuju ke bengkel. Siap, gerak. Selamat pagi. Selamat datang. Kita sudah berada di bengkel kendaraan. Kita akan melakukan pengamatan observasi mengenai emisi gas buang langsung pada kendaraan. Untuk kali ini observasi kita atau pengamatan kita langsung pada sepeda motor. Kita bagi dulu menjadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 siswa. Ya, nanti untuk maju secara bergiliran, paham ya? Tapi di sini yang pertama yang harus diperhatikan, syarat harus menggunakan masker ya sebagai APD, kesehatan bagi siswa dan guru. Paham ya? Ketika nanti maju silakan langsung menggunakan masker karena cukup berbahaya. Nanti silakan pengamatan itu dilihat dari sisi warna asap dan bau. Paham? Oh. 1, 2, 3. Ya, kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Silakan. Maju biasa saja. Silakan langsung berada di posisi kanan kiri boleh. Kita melihat dan nyalakan kendaraannya. Silakan melihat ini dalam kondisi motor tidak ada. Warnanya silakan dipahami. Terus kemudian dalam kondisi diri tidak ada. Warna
didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan. Oke, sudah melaksanakan pengamatan tadi di ruang praktek. Sudah bisa menambah pengetahuan kalian. Sudah tahu tadi apa yang dimaksud dengan pembakaran sempurna dan pembakaran yang kurang sempurna. KPD-nya sudah selesai. Dan sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil dari observasi kalian tadi, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan tadi. Pertama, parameter warna asap. Hasil pengamatan saat mesin gas putih tebal. Hasil pengamatan saat mesin tidak digas putih tipis. Parameter bau gas buang. Hasil pengamatan saat mesin digas menyengat. Hasil pengamatan saat mesin tidak digas tidak menyengat. Untuk identifikasi jenis gas buang, kalau warna asap putih tipis, kemungkinan kandungan karbon dioksida, hidrokarbon, dan nitrogenoksida menyebabkan gas rumah kaca, pemanasan global, hujan asam. Kalau warna asap putih tebal, kemungkinan kandungan uap air, cairan pendingin, dampak bagi kesehatan dan lingkungan ialah mengurangi oksigen dalam darah. Kalau bau gas buang menyengat, kemungkinan kandungan karbon monoksida, nitrogen oksida, dampak terhadap lingkungan yaitu iritasi saluran pernapasan, gangguan paru-paru. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Jika saya ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, tadi sudah melakukan observasi, kemudian sudah mengerjakan LKPD-nya. Tibalah saatnya sekarang kita direfleksi. Di sini ada 3 pernyataan. Tolong nanti kalian jawab dengan mengatakan ya atau tidak. Yang pertama, siswa memahami jenis dan dampak gas buang kendaraan motor. Tadi paham dari hasil observasinya? Ya. Yang kedua, murid mampu melakukan pengamatan emisi secara sederhana. Yang ketiga, murid dapat menjelaskan upaya pengurangan emisi gas buang. Tibalah saatnya kita di penghujung kegiatan hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan bahwa hari ini tadi pengetahuan yang kita dapatkan adalah 1 tentang jenis-jenis dari emisi gas buang, kemudian dampaknya bagi lingkungan serta kesehatan, kemudian yang ketiga upaya kita untuk menanggulanginya. Misalnya kalian bisa mulai menerapkan ke sekolah berjalan kaki misalnya, kemudian bisa mengganti motor yang pakai bahan bakar bensin menjadi motor yang listrik, kemudian kita perbanyak menanam pohon. Itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gas-gas yang akan berdampak pada kesehatan kita. Ini nanti di situ ada soal 5 soal evaluasi dalam form. Nanti saya share link formnya, silakan nanti dikerjakan sebagai soal evaluasinya. Paham? Untuk pertemuan yang akan datang, silakan kalian membawa kertas warnanya putih A3. Kita akan membuat poster untuk mengkampanyekan terkait penanaman pohon supaya bisa mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan sekolah kita. Paham ya? Saya akhiri, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.